Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Permata Isa dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video pembelajaran fisika dengan judul Dimensi pada Besaran dan juga Pengukuran. Dalam video ini, saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ada pengertian dimensi dalam fisika, yang kedua mengenal 7 besaran pokok dan dimensinya, dan yang ketiga ada besaran turunan, seperti luas, volume, gaya, dan juga energi. Jadi, saya akan langsung menjelaskan tentang ketiga poin itu, mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama, pengertian dimensi dalam fisika. Apa sih itu dimensi? Dimensi merupakan cara untuk menyatakan suatu besaran fisika menggunakan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan sifat fisiknya. Dimensi membantu kita memahami dari mana suatu besaran diturunkan, apakah dari besaran pokok atau besaran turunan. Dalam fisika, setiap besaran dapat diuraikan ke dalam bentuk dimensi-dimensi dasar seperti panjang, yaitu L besar, massa, M besar, dan juga waktu atau T besar, dan sebagainya. Dengan menuliskan besaran dalam bentuk dimensi, kita bisa menganalisis hubungan antara besaran dan mengecek kesetaraan persamaan fisika. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang kedua, yaitu besaran pokok dan dimensinya. Apa sih itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional atau SI. Yang pertama ada panjang atau meter dengan dimensi L, yang kedua ada massa atau kilogram dengan dimensi M, yang ketiga ada waktu atau sekon dengan dimensi T, yang keempat ada suhu atau Kelvin dengan dimensi theta, yang kelima ada kuat arus listrik atau ampere dengan dimensi I, yang keenam ada jumlah zat atau mol dengan dimensi N, yang ketujuh ada intensitas cahaya atau kandela dengan dimensi J. Ketujuh besaran inilah yang menjadi dasar penyusun dimensi semua besaran fisika lain, sehingga disebut besaran pokok. Selanjutnya, saya akan membahas tentang besaran turunan. Apa sih itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari kombinasi besaran pokok. Contoh-contohnya yaitu luas atau A sama dengan panjang dikali lebar. Satuannya meter kuadrat, dimensinya L kuadrat. Volume atau V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Satuannya meter kubik, dimensinya L kubik. Massa jenis atau rho sama dengan massa dibagi volume, satuannya kilogram atau kilogram dibagi meter kubik, dimensinya ml pangkat min 3. Karena volume di penyebut berpangkat 3, maka ketika dinaikkan menjadi L pangkat min 3. Besaran turunan lainnya seperti gaya, usaha, energi, dan daya juga dapat diturunkan dari kombinasi besaran pokok. Selanjutnya, saya akan membahas tentang poin yang ketiga, yaitu contoh dimensi besaran turunan seperti gaya, usaha, dan juga energi. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu gaya. Gaya sama dengan F dikali M dikali A sama dengan Kg dikali M dikali S pangkat min 2 sama dengan M L T pangkat min 2. Yang kedua adalah usaha. Usaha sama dengan F dikali S sama dengan M dikali A dikali S sama dengan Kg dikali M pangkat 2 dikali S pangkat min 2 sama dengan M L pangkat 2 T pangkat min 2. Yang ketiga adalah energi. Energi sama dengan M dikali G dikali H. Sama dengan Kg dikali M dikali S pangkat min 2 dikali M. Sama dengan Kg dikali M pangkat 2 dikali S pangkat min 2. Sama dengan M L pangkat 2 T pangkat min 2. Dari sini terlihat bahwa usaha dan energi memiliki dimensi yang sama, sehingga keduanya setara secara dimensi. Bagaimana sih mengetahui apakah dua besaran setara atau tidak? Nah, kita dapat melihat dari dua dimensinya. Jika dimensinya sama, berarti kedua besaran setara. Jika dimensinya berbeda, berarti tidak setara. Contoh setara, usaha dan energi. Keduanya memiliki dimensi M, L, pangkat 2, T, pangkat min 2. Contoh tidak setara yaitu kecepatan dan percepatan.
kecepatan dimensinya L T pangkat min 1. Sementara percepatan dimensinya L T pangkat min 2. Karena dimensi keduanya berbeda, maka kecepatan dan percepatan tidak setara secara dimensi. Melalui materi ini, kita akan tahu bahwa dimensi bisa membantu kita memahami asal-usul suatu rumus fisika, serta membedakan besaran yang setara dan tidak setara. Dengan begitu, belajar fisika jadi lebih mudah dan masuk akal. Sekian video pembelajaran fisika tentang materi dimensi yang dapat saya sampaikan. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman memahami konsep dasar dimensi dengan lebih jelas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi fisika yang akan saya sampaikan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.